Memasuki pekan pertama bulan Desember, suasana alam masih belum kondusif. Masih banyak tanda-tanda pergolakan yang bisa sangat membahayakan. Bencana yang melanda Sumatera juga belum akan mereda. Masih bakal terjadi bencana susulan yang bahkan berpotensi lebih besar. Semua itu memungkinkan terjadi karena ada sebabnya. Kerusakan hutan adalah salah satu penyebab yang menjadikan banjir bandang tidak mampu diredam. Tapi memang mendekati tutup tahun yang kemudian berganti menjadi tahun baru, ancaman bencana sangat terbuka. Dan tidak hanya Sumatera yang akan mendapati bencana susulan, pulau-pulau lain di Indonesia juga terancam bencana. Mulai dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga wilayah-wilayah lain di timur Indonesia akan merasakan bencana besar. Tapi benarkah korban banjir bandang Sumatera masih banyak yang belum ditemukan? Lantas apa yang bisa dilakukan agar arwah para korban mendapatkan ketenangan? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Menyedihkan, proses pemulihan masyarakat Sumatera yang terkena bencana butuh proses panjang, dana yang tak kecil, serta kepedulian terus-menerus. Celakanya, di saat semua itu dilakukan, bencana susulan menjadi ancaman yang serius. Sumatera masih belum aman dari bencana. Selain banjir bandang dan tanah longsor, bencana-bencana yang ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik juga sangat berbahaya. Peristiwa dahsyat yang melanda Sumatera juga memicu akitefnya kembali gunung-gunung yang sudah sangat lama tertidur. Jadi tidak boleh kehilangan kewaspadaan karena bencana susulan sangat mungkin terjadi. Saya melihat bencana alam yang terjadi di daerah Sumatera atau di Pulau Sumatera ini masih akan berlanjut. Adanya beberapa gunung yang aktif ketika hal ini terjadi mengakibatkan gunung-gunung yang selama ini tertidur ini menjadi aktif kembali. Yang harus benar-benar diwaspadai adalah Gunung Merapi di wilayah Bukit Tinggi kalau saya lihat, atau wilayah Sumatera. Ini harus benar-benar diwaspadai karena saya melihat akan adanya erupsi yang lumayan besar di sini. Kemudian juga saya masih melihat akan adanya banjir bandang susulan dan juga tanah longsor. Ini yang benar-benar harus diwaspadai oleh warga masyarakat. Bencana dahsyat yang membabat sejumlah wilayah di Sumatera tidak bisa dianggap enteng. Sebab kerugiannya tidak hanya material, tapi juga mental mereka yang selamat dari bencana. Para korban yang sedih, trauma, serta duka lara akibat kehilangan segalanya, ditakutkan mengalami gangguan psikologi. Trauma yang berkepanjangan menjadi sangat berbahaya karena bisa menghambat proses pemulihan pasca bencana. Jadi tidak hanya bantuan berupa makanan, kemudian pakaian, lalu juga selimut, akan tetapi juga harus adanya pendampingan kepada anak-anak dari sisi psikologi mereka. Trauma mereka akan kejadian bencana alam yang terjadi harus benar-benar dipikirkan juga oleh pemerintah. Bagaimana caranya nantinya anak ini bisa tumbuh dan berkembang secara normal, tidak terdampak atau terkena traumatis di masa kecil akibat bencana alam yang terjadi sekarang ini. Dampak yang sangat memprihatinkan dialami korban bencana. Mereka memang selamat, tapi kehilangan banyak hal. Tidak hanya yang bersifat duniawi, tapi juga batin dan jiwa yang merana. Akibat bencana besar ini juga menghambat laju perekonomian akibat banyak infrastruktur yang rusak parah. Pemulihan jalan yang putus, jembatan hanyut, hingga gedung-gedung pemerintah yang roboh sangat tidak mudah.
bukan hanya butuh waktu yang panjang, tapi juga dana yang tak terhingga. Belum lagi pelambatan ekonomi yang menjadi ancaman berikutnya. Kalau saya lihat ada beberapa kampung yang hilang. Kemudian juga ada jalan-jalan, akses jalan utama itu terputus akibat fluktuasi tanah yang terjadi karena banjir bandang disertai tanah longsor yang mengakibatkan terputusnya jalan utama tersebut. Sehingga pastinya roda ekonomi antar wilayah akan menjadi terhambat. Kemudian juga listrik, pemadaman listrik dan juga internet ini masih terjadi di sana. Ini tentunya akan memperlambat juga untuk proses recovery ekonomi yang ada di sana. Saya melihat kerugiannya ini mencapai puluhan triliun kalau saya lihat apabila semua dikalkulasikan. Ini pula yang akan mengakibatkan beberapa wilayah yang terdampak pada saat ini membutuhkan bantuan yang sangat besar sekali, baik dari pemerintah pusat maupun juga seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tentu saja bisa meringankan beban mereka, meringankan beban ekonomi mereka, meringankan juga rasa lapar yang saat ini mereka rasakan, kemudian juga meredakan rasa dingin yang mereka rasakan akibat hilangnya rumah tinggal yang selama ini mereka tempati. Setelah banjir bandang dan tanah longsor, masyarakat yang selamat dari bencana menghadapi banyak problematika. Tidak hanya kehilangan segalanya, mereka juga akan mulai terserang berbagai penyakit. Itu pun belum selesai. Para korban juga akan merasakan kesedihan mendalam akibat kehilangan sanak saudara, teman, dan para kerabat. Saya juga melihat akan banyak sekali masyarakat yang terserang penyakit. Penyakit ini terjadi akibat tidak higienisnya makanan, karena memang keterbatasan pasokan makanan yang ada di wilayah tersebut yang mengakibatkan mereka memakan apapun yang ada ataupun yang disajikan di situ tanpa memikirkan kehigienisan. Kemudian juga saya melihat di sini adanya banyak sekali korban jiwa ataupun korban yang hilang. Ini saya lihat jumlahnya mencapai di atas 800 orang yang masih hilang. Tentu saja korban jiwa ini sangat amat banyak sekali, karena satu nyawa itu begitu berarti dan tidak ternilai dengan nilai apapun itu. Sehingga ini menjadi suatu bencana yang sangat amat besar untuk Indonesia. Saya juga melihat mereka yang masih menghilang meminta tolong untuk ditemukan. Korin-korin mereka saat ini juga berusaha untuk berkomunikasi kalau saya lihat dengan para keluarga korban, agar supaya para keluarga korban ini berusaha untuk mencari mereka. Akan tetapi mereka juga ikhlas dengan apa yang terjadi saat ini, dan mereka berharap juga bahwa keluarga yang ditinggalkan ikhlas dalam menghadapi ujian yang saat ini sedang diterima oleh bangsa Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera yang terdampak bencana alam ini. Bencana susulan masih menanti, jadi hati-hati. Pulau Sumatera belum aman dari bencana. Paranormal Master Black Jahit melihat alam Sumatera belum bisa ramah sampai kerusakannya diperbaiki sehingga tidak ada lagi bencana. Tapi yang lebih menyedihkan, bencana alam yang menimpa Sumatera akan disusul oleh pulau-pulau lain. Giliran pertama setelah Sumatera adalah Pulau Jawa. Akan terjadi banyak bencana besar di Jawa yang mengakibatkan korban jiwa dengan jumlah besar. Setelah Jawa, pulau lain juga harus waspada karena bencana masih akan terus terjadi hingga awal-awal tahun depan. Kalau saya lihat ini masih akan terjadi sampai di awal tahun. Jadi memang harus benar-benar diwaspadai. Untuk curah hujan sendiri masih akan banyak sekali kalau saya lihat. Bahkan intensitasnya akan semakin tinggi.
dan juga adanya angin yang sangat kencang nantinya, ini akan berpotensi juga beralih dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Saya melihat ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian juga ada di Bali, NTT, lalu di Sulawesi dan Kalimantan. Harus waspada akan adanya banjir yang lumayan besar nantinya saya lihat. Ini benar-benar harus diwaspadai, terutama di akhir tahun dan awal tahun, lalu di bulan Februari. Ini masih dalam cakupan atau area yang sangat ekstrim kalau saya lihat, dan mesti hati-hati untuk semua warga masyarakat. Menghentikan bencana susulan sepertinya akan sangat berat dilakukan jika kerusakan alam tidak segera diperbaiki. Sudah saatnya semua menjaga hutan dan alam yang menjadi penyelamat masyarakat dari banjir bandang dan tanah longsor. Saat ini, pilihannya hanya tinggal menata kembali alam agar semua menjadi lestari. Hutan dikembalikan fungsinya, sehingga tugasnya menjaga harmoni semesta bisa dijalankan dengan baik. Lalu juga saran dari saya untuk pemerintah agar supaya menghentikan akses dari perusahaan-perusahaan yang merubah fungsi hutan. Tarik izinnya, lalu diaudit secara keseluruhan agar semua ini menjadi terang benderang dan jelas siapa yang bersalah. Apabila memang ada yang bersalah di situ, harus benar-benar dihukum, karena ini sudah sangat amat merugikan warga masyarakat Indonesia, terutama yang terdampak, apalagi nanti untuk anak cucu kita ke depan. Tidak hanya Sumatera yang akan rata dengan tanah. Daerah-daerah lain juga terancam bencana-bencana besar, mulai dari Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, hingga wilayah lain di timur Indonesia. Tapi, mengapa alam begitu kecam dalam memberi bencana? Apa yang sesungguhnya sedang terjadi di negeri ini? Bencana yang mengguncang Sumatera bukan sembarang peristiwa alam. Ada sebab yang membuat semesta seperti murka, sehingga mengirimkan malapetaka. Eksploitasi besar-besaran yang memaksa Sumatera banyak kehilangan hutan berakibat sangat fatal, sehingga terjadi banjir bandang dan tanah longsor yang menakutkan. Ya oke, teman-teman mas-mas, di sini ada kartu Triomen dan OS sama kartu Dengku. Di sini aku lihat dari bencananya sih sebenarnya dibaliknya karena ada ini sih, ada perjanjian tambang yang menguntungkan, jadi sehingga tuh eksploitasi alam besar-besaran sehingga alamnya mahal. Korban jiwa sudah mendekati angka 1.000, sementara yang masih belum ditemukan juga tidak sedikit. Ini yang membuat bencana Sumatera terasa semakin mencekam. Tidak ada yang bisa dilakukan selain memperbaiki semua kerusakan yang telah terjadi. Sebab di balik kejadian dahsyat ini ada sesuatu yang telah salah dilakukan. Masa ada kartu DHRMN ya. Jadi di sini memang alamnya itu sendiri memang udah marah, jadinya kasih pelajaran ke manusia kayak, oh lu nih udah melewat batas gitu loh. Jadi kalau mas ada kartu di Justice, di sini aku lihat korban jiwanya nambah terus sih, masih banyak yang belum ketemu. Terus ini bakal nambah terus sih, mungkin sampai awal-awal juga masih ada sih, masih ada yang belum ditemuin karena tertimbun juga kan ada dari longsornya itu sendiri. Ini ada kartu The Fox ya, jadi untuk mengantisipasi sih mungkin ya sebelum itu kejadian parah ya mungkin bisa diberhentikan ya, yang tadinya misalnya sekarang lagi ada tambang, logam, nikel segala macam bisa di stop, diberhentikan gitu. Alam sedang marah besar sehingga mengirim bencana jumlah korban banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh sudah menyentuh angka 800 orang. Angka tersebut masih hitungan sementara karena banyak yang dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Para korban yang kehilangan nyawa saat ini juga tak kalah merana. Karena perjalanan pulang ke sisi Tuhan terasa lebih berat. Masih banyak yang belum tenang
karena kepergian mereka yang terpaksa dengan cara tidak wajar. Di sini korban jiwanya belum tenang sih, masih berasa kehilangan. Gimana sih rasanya tiba-tiba lagi istirahat tergerus oleh gelombang banjir yang besar, tiba-tiba tertimbun tanah. Jadi belum ada pesan yang tersampaikan ke keluarganya, tahu-tahu sudah pergi begitu aja. Masih banyak yang belum tenang. Duka akibat kemarahan alam Sumatera sepertinya akan sulit untuk disembuhkan. Kelewat dahsyat bencana ini menimpa masyarakat. Sementara itu, alam juga belum sepenuhnya mereda kemarahannya, sehingga masih banyak potensi bencana lain yang akan terjadi. Bencana-bencana susulan harus terus diwaspadai. Apalagi musim penghujan yang membuat tebing-tebing tinggi longsor juga masih akan berlangsung hingga tahun depan. Tapi tidak hanya Sumatera yang terancam bencana besar, karena Pulau Jawa hingga Sulawesi juga punya potensi akan mendapatkan kemalangan besar akibat bencana dahsyat. Di sini ada kartu longsor, jadi di sini ya mungkin sekarang banjir bandang gitu kan ya besar, apalagi nanti mungkin bisa menyusul gempa bumi atau longsor susulan seperti itu. Masih ada bencana susulan lagi. Nggak berhenti sampai di sini. Oke, teman-teman, di sini aku lihat ada kartu Clash of Clans ya. Jadi aku lihat di sini lebih ke next berikutnya yang waspada itu Pulau Sulawesi sama Pulau Jawa sih. Pulau Jawa itu mungkin sekitar erupsi gunung. Pulau Sulawesi ya sama dari hasil tambang ini nanti akan ada kejadian alam seperti Sumatera. Lantas apa yang harus dilakukan agar arwah korban jiwa yang hampir 1.000 orang itu menjadi tenang? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut Was-Was sebelum menyaksikan Was-Was. Derita rakyat Sumatera masih sulit disembuhkan. Bukan hanya trauma, tapi kepedihan karena kehilangan semuanya. Kehilangan harta benda, serta yang utama, kehilangan keluarga. Sementara itu, mereka yang meninggal dunia akibat bencana besar ini juga belum mendapatkan ketenangan. Sebab kepergiannya menghadap Tuhan dipaksa sebagai korban bencana. Situasi makin perih karena korban selamat yang sudah tidak punya apa-apa masih harus terus mendoakan sanak saudaranya yang meninggal terdampak bencana. Aku lihat ada mantan ya, jadi keluarga masing-masing yang kehilangan sanak saudaranya itu bisa ya doain lah Al-Fatihah seperti itu 40 hari 40 malam supaya kepergiannya lebih tenang. Mengobati luka hati masyarakat Sumatera sudah pasti tidak bisa serta-merta dalam waktu yang seketika. Selain itu, mengobati kerusakan alam Pulau Sumatera juga butuh kesadaran bersama. Hentikan pembabatan hutan karena dampaknya sudah sangat nyata. Tidak ada pilihan lain kecuali membatalkan semua yang berpotensi merusak hutan. Tidak ada kompromi, bahkan meski dengan dalih demi pembangunan. Hutan harus dijaga agar tidak mengirimkan kemurkaannya lewat bencana. Stop semua yang berpotensi merusak hutan. Oke teman-teman, kemudian di sini ada kartu Devil ya, jadi ya masih ada kesempatan untuk bertobat sih, untuk kembali lagi. Jadi yang misalnya, udah ada plan mau buka pertambangan di wilayah ini dibatalin, atau yang udah kita mau bikin ini di tepi sungai, sungainya diuruk itu dibatalin. Gitu sih, lebih ke awareness masing-masing. Duka lara yang dirasakan masyarakat Sumatera sudah sangat berat. Mereka bukan hanya kehilangan harta benda, tapi juga kehilangan keluarga. Bencana yang mengerikan semestinya sudah cukup menjadi contoh betapa kita telah semena-mena memperlakukan alam, sehingga dibalas dengan peristiwa maut yang tak bisa dilawan. Semogalah tragedi ini menjadi yang terakhir agar tidak semakin merana masyarakat dibuatnya. Stop semua perusakan alam. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini karena Anda patut Was-Was. Sebelum menyaksikan Was-Was,